Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Limatullah dan Hilmi Arasya. Nah, di video kita kali ini ada pertanyaan masuk seperti ini. Ya, ini lumayan panjang ya. Jadi intinya motor ini itu punya teman kita ini habis ganti one way atau bodycom, kemudian mengganti karburator dengan karburator PE ya, karena karburator sebelumnya bensinnya keluar katanya, atau banjir lah ya, istilahnya banjir. Nah, kemudian ketika motornya dipakai jarak beberapa meter, motornya mati. Kemudian susah di starter atau mungkin nggak mau hidup lah ya. Itu nanti ditunggu beberapa menit, kemudian hidup lagi ya, hidup lagi, dan nanti dipakai jalan beberapa meter, nanti mati lagi ya. Jadi seperti itu terus terulang. Nah, jadi apakah masalahnya? Apakah pengapian CDI ataupun yang lainnya? Kalau pengapian kayaknya nggak mungkin, karena katanya pengapiannya bagus ya. Dan sebelumnya juga normal-normal aja sebelum ganti karbu dan ganti one way. Nah, oke, jadi di video kita kali ini akan kita bahas ya. Ini kita analisa sesuai dari keterangan si Mas Bro. Nah, oke, jadi kalau menurut dari saya ya, kita berpacu pada keterangan atau informasi dari si empunya ya, yang punya motor atau teman kita ini. Apabila kejadiannya seperti itu dan sebelumnya itu normal-normal aja, kemungkinan bisa jadi karena kurang bensin ya. Di kemungkinan motor itu kekurangan bensin atau kekurangan bahan bakar. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena sebelumnya motor itu normal-normal aja, jadi kemungkinan ya untuk pengapian dan yang lainnya itu aman ya. Dan kemudian untuk komentar yang kedua, divonis kiproknya yang lemah atau divonis kiproknya yang sudah rusak dan disuruh mengganti kiprok. Tetapi si impunya ini nggak percaya karena memang sebelumnya itu baik-baik aja. Nah, ini agak rumit sih sebenarnya, cuman kita coba analisa ya. Dan nanti silakan masnya dicek aja ya, dicek dulu. Nah, jadi biasanya ketika motor mengalami hal seperti ini ya, apalagi ini kita menggunakan karburator PE ya, menggunakan karburator PE atau PWK atau bahkan karburator yang lain pun ya, ketika kita baru ganti karbu kemudian mengalami hal seperti ini, yang pertama harus kita curigai adalah bensin ya. Karena penyetingan karbu itu bukan hanya ada di bagian spuyer, pilot jet, main jet, dan juga jarum ya, jarum skep, bukan hanya di situ. Nah, jadi untuk penyetingan karbu yang berikutnya itu ada di bagian setelan angin ya, atau setelan udara, kemudian pada bagian pelampung. Nah, biasanya ketika mengalami hal seperti ini, kendalanya itu biasanya karena kekurangan bensin, yaitu di settingan pelampung yang tidak tepat atau kurang tepat. Tadi masnya dicek aja dulu ya, dicek. Bentar, saya nggak ada karbu PE lagi. Nah, ini karbu apa ini? Karbu Mio ya. Ini karbu Mio. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, ini karbunya karbu Mio. Ini sebagai contoh aja, ini pelampung. Jadi seperti ini ya, ini contoh karbunya. Ya, di semua karbu sama ya, dia memiliki pelampung. Nah, ini pelampung. Ini namanya pelampung. Jadi untuk melakukan penyetingan pada karburator, kita tidak hanya melakukan penyetingan pada spuyer. Ya. Jadi spuyer itu ini ya, pilot jet dan main jet. Ya. Dua ini. Tapi kita juga harus melakukan penyetingan pada pelampung ya. Pelampung ini penting sekali. Karena pelampung ini yang mengatur banyaknya bensin yang masuk ke dalam karburator ya. Ini pelampung seperti ini. Pada umumnya pelampung itu memiliki garis seperti ini ya, garis tengah seperti ini. Nah, biasanya ketika kita baru beli karbu ya, karbu masih keadaan baru, garis pada pelampung ini itu sejajar dengan mangkok karbu seperti ini. Nah, seperti ini ya.
Nah, jadi kita wajib menyeting bagian pelampung ketika motor kita motornya boros ya, atau motor kita itu membutuhkan bensin yang lebih banyak, maka kita harus setting pelampung ini masuk lebih dalam. Nah, seperti ini ya, dia harus masuk lebih dalam supaya bensin yang ada di mangkok karbu, yang masuk ke dalam mangkok karbu itu semakin banyak ya, jadi banyak stoknya, jadi nggak dikit-dikit habis, dikit-dikit habis. Nah, untuk dari analisa saya ya, untuk motornya Mas Bro ini yang beberapa meter mati, kemungkinan bensin yang ada di mangkok karbu itu kurang ya. Bensin yang masuk ke dalam karbu itu kurang karena settingan pelampung terlalu keangkat, terlalu ke atas seperti ini. Sekalian aja kita jelasin ya untuk fungsi pelampung. Nah, ini seperti ini ya. Ini pelampung. Kemudian di sini ada yang namanya jarum pelampung di dalam sana. Dan ini adalah jalur masuknya bensin dari tangki. Ya, dari sini ya, ke sini masuk, kemudian keluar ke sini, dan nanti akan masuk ke bagian mangkok karbu. Seperti ini ya. Nah, ketika bensin sedang kosong, maka pelampung ya, pelampung dia akan terangkat. Nah, seperti ini, pelampung dia akan terangkat seperti ini. Kemudian ketika bensin masuk lewat sini ya ke dalam mangkok karbu, maka nanti seiring masuknya bensin ke dalam karbu, ke dalam mangkok karbu, maka pelampung ini akan naik ke atas. Semakin banyak bensin yang masuk, dia akan naik dan sampai di titik penyetingan. Misalkan settingan kita ini masih standar ya, misalkan garisnya ini masih standar atau masih setara dengan si mangkok karbu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Bensin masuk, pelampung akan naik dan naik, set. Nah, setelah sudah sampai di sini, maka si pelampung ya, pelampung ini akan menekan jarum ya. Di sini ada jarum pelampung ya. Akan menekan jarum dan jarum akan tertekan ke dalam dan akan menutup jalur bensin ya. Jadi jalur bensin itu akan tertutup. Jadi ketika pelampung sudah maksimal, sudah tertutup, set, sudah seperti ini, maka bensin yang masuk ke karbu itu sudah dihentikan atau sudah tidak masuk lagi ya. Nah, dari kasus yang Mas Bro ini alami, kemungkinan ya settingan pelampung terlalu tinggi ya, mungkin segini ya. Nah, mungkin segini untuk settingannya. Jadi ketika bensin masuk, set, bensin yang masuk ke dalam karbu itu baru sedikit, pelampung sudah terangkat dan sudah menutup jarum. Jadi bensin yang masuk ke dalam karbu itu sudah dihentikan. Jadi ketika dipakai jalan ya, karena isi bensin yang ada di mangkok karbu itu hanya sedikit, motor bisa berjalan, hanya sanggup berjalan dalam jarak yang pendek ya. Dalam jarak beberapa meter itu bensin yang di sini sudah habis ya. Bensin yang di sini sudah habis. Jadi kita harus menunggu bensin masuk lagi ke dalam mangkok dan akan memenuhi mangkok terlebih dulu, baru motor bisa dihidupkan ya. Jadi ketika bensin sudah penuh kita pakai, motor akan bisa hidup kembali, bisa berjalan lagi. Dan ketika pelampung atau bensin yang ada di mangkok itu sudah mulai menipis, sudah mulai sedikit, maka yang terjadi motor akan berebut. Kemudian ketika bensin yang ada di mangkok itu habis, motor akan mati. Dan kita harus menunggu beberapa saat lagi, menunggu bensin masuk dan memenuhi mangkok, baru motor bisa dihidupkan kembali. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk cara nyetingnya itu di sini ya. Nah, di sini nanti kita setting. Ini biar saya buka terlebih dulu. Nah, ini di sini ada semacam ini ya, penekan jarum. Nah, ini mudah-mudahan jelas lah ya. Ini HP-nya HP kentang ya, seperti ini. Ketika motor terlalu irit atau bensin yang masuk ke dalam karbu itu hanya sedikit, kita ini untuk penekannya ini bisa kita naikkan. Nah, ini bisa kita lebih naikkan, bisa dengan cara dicongkel atau didorong dari bawah juga bisa. Seperti ini saya congkel ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, lihat. Nah, dia sudah sejajar ya.
penekannya ini sudah agak sejajar. Nah, dia sudah sedikit naik. Nah, sehingga ketika ini kita setting naik ke atas, ya, ini kita congkel lebih ke atas. Nah, seperti ini. Ya. Maka dia akan menekan si jarum itu lumayan dalam. Nah, oke ya, ini sudah kita setting sejajar seperti ini. Nah, oke. Nah, bisa kita lihat ya, dia sudah semakin dalam. Masuknya sudah semakin dalam masuknya. Nah, seperti ini. Ya, maka potensi bensin masuk ke dalam karbu itu akan lebih banyak ya. Nah, yang tadi ya segini itu sudah penuh ya. Mangkok karbu sudah penuh dan bensin sudah dihentikan alirannya. Ketika penekan jarumnya ini sudah kita setting, sudah kita naikkan, maka aliran bensin yang masuk ke karbu akan dihentikan ketika pelampung ini makin masuk. Nah, masuk dalam seperti ini. Jadi otomatis bensin yang masuk ke dalam karbu itu semakin banyak. Oke, jadi seperti itu ya. Silakan dicek dulu untuk pelampungnya ya. Untuk settingan pelampungnya dicek terlebih dulu. Coba diborosin sedikit ya. Jadi supaya bensin yang masuk ke dalam karbu itu lebih banyak ya. Nah, kemudian untuk starter yang agak berat ya ketika kita starter ya. Mungkin karena ketika motor mati ya, kita starter terus ya, kita hidupin kita hidupin starter terus, tapi motor nggak mau hidup karena mungkin bensin yang di karbu itu belum penuh, maka motor nggak akan hidup ya. Setelah itu aki tekor karena sering kita starter ya, jadi starternya agak berat atau agak loyo. Sebenarnya mah nggak loyo mungkin ya, kalaupun loyo ya silakan dicek bagian akinya ya. Sebelum memvonis kiprok, kalian harus cek terlebih dulu voltase ya, voltase akinya ketika mesin hidup, ketika digas di RPM tengah dan di RPM atas. Kalian gas, nanti dia keluaran voltase dari kiprok itu berapa.